Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartwatch dari Honor. Ini adalah Honor Watch ES. Sekarang harganya udah turun di angka 800 ribuan aja. Ini tuh smartwatch yang head to headnya tuh kalau di Huawei dengan Huawei Watch Fit. Jadi kalau ada Honor Band 6 dengan Huawei Band 6. Nah kalau yang seri smartwatchnya ya ini Honor Watch ES. Sebagus apa smartwatch ini? Yuk kita bahas. Dalam paket penjualannya seperti biasa standar-standar aja, tidak ada gratisan, hanya ada satu smartwatch Honor Watch ES, kemudian satu magnetic charging menggunakan 2 pin yang kualitas material chargernya ini cakep sih, khas Huawei. Dan yang terakhir 2 buku berupa warranty card dan juga manual guide. Honor Watch ES ini udah saya pakai 2 harian dan selama penggunaan saya amazed dengan smartwatch yang harganya cuma 800 ribuan ini. Kita bahas dari yang paling saya suka dulu, yaitu displaynya. Layarnya udah menggunakan AMOLED dengan ukuran 1,64 inci. Dan resolusinya pun terbilang tinggi, 456 x 280 pixel. Saya suka banget dengan ketajaman yang ada di Honor Watch ES ini. Ya memang karena kerapatan pixelnya juga tinggi, 326 ppi. Dan kalau kita perhatikan untuk bezelnya juga terbilang tipis ya. Kecuali yang bagian bawah, bagian dagu ini memang lebih tebal dari 3 sisi lainnya. Tapi apakah Honor Watch ES ini udah support AOD? Karena kan yang di Honor Band 6 itu belum support AOD. Nah di Honor Watch ES ini udah support always on display. Tapi sayang sekali untuk audionya tidak bisa mengikuti wajah jam yang sedang kita pakai. Untuk audionya sendiri di sini disediakan secara default. Ada Misty, kemudian Party Time, Floral, Rainbow, Formal, dan juga Swirling. Total audionya ada 6 pilihan ya. Dan ini menurut saya lumayan cukup. Dari mulai digital kemudian analog juga ada. Kemudian untuk material kaca yang digunakan di Honor Watch ES ini tidak ada keterangan jenis kacanya apa. Tapi ini udah 2.5D glass, jadi bagian samping-sampingnya udah melengkung. Dan untuk bagian bodinya ini full plastik ya. Dari mulai frame samping kemudian bagian belakang semuanya memang masih menggunakan bahan plastik. Dan di sisi kanannya ada satu tombol untuk pengoperasian yang dikasih aksen warna merah. Sama ya, bahannya juga menggunakan plastik. Untuk strapnya sendiri ini terbuat dari silikon yang bahannya lembut. Ini standar dari Huawei memang seperti ini. Hampir mirip juga sih dengan Honor Band 6, tapi sedikit lebih tebal. Ini sistemnya quick release, tapi ukurannya yang tidak biasa. Kalau saya ukur di sini 19,81. Jadi mendekati angka 20 mm. Tapi kalau saya coba menggunakan yang 20 mm itu nggak cocok ya, nggak masuk gitu. Di sini bakalnya masih menggunakan bahan plastik dan di penyangganya ada branding Honor. Untuk tingginya kalau saya ukur 46,45 dan lebarnya 30,43 dengan ketipisan 10,41. Tapi kalau dengan tonjolan buat sensornya di sini 12,20. Dan untuk bobot totalnya ringan banget sih, hanya 34 gram. Dan untuk watch face default di Honor Watch ES ini lumayan banyak. Ada 12 watch face. Dan yang saya suka di Honor Watch ES ini tuh kita bisa nambahin watch face lebih dari 3. Saya udah nyoba nambahin beberapa watch face ya dari aplikasi Huawei Health. Di sana tersedia banyak banget, lebih dari 100 watch face. Dari mulai yang gratis sampai yang berbayar ada. Bahkan watch face yang mirip dengan GT3 series dari Huawei ada loh. Ini saya kira bakal bayar tapi ternyata gratis. Saya suka sih. Kemudian yang saya suka juga di Honor Watch ES ini udah mendukung auto brightness. Jadi gak usah ribet lagi nih untuk ngatur-ngatur intensitas cahayanya kalau kita lagi aktif indoor dan juga outdoor. Ini akan langsung menyesuaikan sesuai kondisi cahaya sekitar. Dan untuk UI-nya khas Huawei banget lah. Ya seperti yang kita tahu, Honor itu memang anak perusahaannya Huawei. Di bagian atas kalau kita tarik akan masuk ke quick setting yang tampilannya seperti ini, simple. Yang saya suka di bagian setting pengaturannya lumayan lengkap. Seperti di sini ada pengaturan auto detect kalau kita lagi lari atau jalan. Di
Di sini memang tidak semua olahraga ya, seperti ada walking, running, elliptical, dan juga rower. Jadi cuma ada 4 jenis workout yang bisa mendukung auto detect. Kemudian tarik dari samping kiri atau samping kanan akan masuk ke bagian widget. Ini untuk tampilan widgetnya atau susunannya kita bisa atur ya melalui aplikasi Huawei Health. Dan tarik dari bawah untuk masuk ke bagian notifikasi. Notifikasi yang ditampilkan saya suka, informatif, dan untuk karakter yang ditampilkan memang sedikit karena fontnya ini kegedean sih menurut saya. Coba dikasih ukuran yang lebih kecil ya supaya lebih banyak aja gitu muat karakternya. Kemudian untuk masuk ke bagian menu hanya ada satu jalan, yaitu dengan mengklik tombol yang ada di bagian kanan ini. Dan tampilan menunya hanya ada satu dengan sistem list seperti ini, tidak bisa kita ganti seperti yang ada di Harmony OS. Di video sebelumnya saya juga pernah bahas Amazfit Vergelite-nya, smartwatch yang udah turun harga. Tapi banyak yang menyayangkan karena fiturnya yang minim. Nah mungkin Honor Watch ES ini bisa jadi salah satu opsi ya. Karena menurut saya fiturnya terbilang super lengkap. Kita mulai dari fitur kesehatan yang ada di Honor Watch ES ini. Yang pertama ada heart rate monitoring. Heart rate monitoring di Honor ini berarti menggunakan teknologi TrueSync 4.0 dari Huawei. Saya suka ya dengan teknologi dari Huawei itu karena sangat akurat. Dan juga kita bisa men-settingnya ke all day. Kemudian informasi yang ditampilkan juga di sini terbilang lengkap. Yang selanjutnya ada SPO2. Nah, ini salah satu yang disayangkan ya kemarin di Amazfit Vergelite. Nah, di sini ada SPO2. Jadi yang butuh dengan sensor blood oxygen di Honor Watch ES ini udah tersedia. Dan untuk akurasi sensornya juga terbilang akurat setelah saya bandingkan dengan oximeter. Tapi sayang sekali untuk SPO2 ini tidak bisa di set ke all day, jadi manual aja ya. Fitur yang selanjutnya yang saya suka banget dari Huawei itu adanya sleep tracker. Pengalaman saya, fitur sleep tracker yang ada di Huawei itu yang paling akurat. Smartwatch lain, rata-rata kalau kita tidur siang bolong itu gak bakalan terbaca ya. Tapi pengalaman saya, di Huawei itu mau tidur jam berapapun selalu terbaca. Dan akan diakumulasikan pada hari yang sama. Dan karena Honor Watch ES ini terbilang kecil ya dan juga tipis, jadi kalau kita mau pakai tidur pun akan nyaman-nyaman aja. Yang selanjutnya ada stress level juga. Ini juga bisa kita atur ke all day. Mantap nih. Dan seperti biasa ada fitur ekstra breathing exercise untuk mengatur pernapasan supaya kembali rileks. Selain fitur sensor kesehatannya yang lengkap, ternyata Honor Watch S juga menyediakan workout yang begitu banyak. Totalnya ada 95 jenis olahraga. Jadi kamu mau nyari jenis olahraga apapun kayaknya sih bakal menemukan ya. Kecuali ya olahraga bikinan kamu sendiri mungkin bakalan nggak ada. Dan yang saya suka juga di sini tuh kita bisa set goal dan goalnya bermacam-macam ya sesuai dengan workout yang kita lakukan. Tapi sayangnya memang di Honor Watch S ini belum mendukung GPS. Jadi kalau kita mau lari harus bawa HP kalau pengen tracking. Dan gak ketinggalan fitur spesial di Huawei ataupun Honor di sini juga ada ya, yaitu pemandu virtual. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kurang begitu paham dengan olahraga dasar, kita bisa langsung latihan melalui smartwatch ini. Cakep. Totalnya ada 12 kursus ya, dari mulai level 1 sampai kita jadi expert. Dan bagi teman-teman yang suka berenang, tenang aja karena Honor Watch S ini udah mendapatkan sertifikasi 5ATM. Aman banget nih dibawa basah-basahan. Dan terakhir, baterai yang ditanamkan di Honor Watch S ini tidak ada keterangan besarannya, tapi mereka ngeklaim bisa sampai 10 hari untuk penggunaan normal. Ya, pengalaman saya menggunakan 2 hari juga sama, sekitar 20% lebih. Jadi ya 1 minggu lebih pasti ini bisa bertahan. Kecuali kalau teman-teman menggunakan fitur AOD. Pastinya akan lebih boros. Oke, itu dia review singkat saya di Honor Watch ES, smartwatch yang cakep yang ditawarkan oleh Honor. Harganya murah, fiturnya pun berlimpah. Kurang cocok aja nih bagi teman-teman yang suka tracking olahraga outdoornya, karena Honor Watch ES ini belum built-in GPS. Dan yang kedua mungkin kurang cocok juga bagi mereka yang suka smartwatch bulat. Ini tuh bentuknya hampir mirip dengan smartband. Memang agak sedikit lebih lebar aja sih. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai.
dan koreksi aja kalau ternyata ada salah-salah dalam informasi yang saya sampaikan di video ini. Rizal Fuzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.